Oke, kembali lagi di podcast kita di Buka Suara. Saatnya buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Senang sekali untuk kesempatan kali ini kembali saya Andika Nugraha hadir untuk memandu podcast kali ini, dan kebetulan di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya bersama Bapak Zamhari SHMH selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dan juga ada Mbak Rofadila Azka SIKOM MA selaku Perantau Humas Ahli Muda yang dari BKKBN Provinsi Bengkulu juga. Selamat pagi, siang, sore, malam nih. Saya sampaikan nih ke Bapak sama siang Mbak. kali ya. Pagi ya Pak ya? Pagi. 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 Biar semangatnya pagi terus Pak ya. Ya. Baik, jadi pemirsa dan juga pendengar, tentunya kita di podcast kali ini kita akan berbincang tentang banyak hal mengenai BKKBN dan juga stunting nih. Satu isu yang memang sangat kita garis bawahi karena memang stunting ini salah satu program juga pemerintah untuk mengentaskannya gitu ya. Tapi sebelum itu, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan sama narasumber kita ya. Terutama kita harus berkenalan dulu kepada Bapak Zamhari selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Bapak, ini pengalaman pertama kita bertemu, tapi mungkin saya butuh kenal dulu Bapak ya. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit ya, perjalanan Bapak ya sebelum menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Bapak waktu mudanya seperti apa nih? Asalnya dari mana, ya, lahirnya di mana, terus akhirnya meniti karir sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Mungkin bisa sedikit cerita soal latar belakang Bapak. Pertama saya merasa saya ini masih muda. Iya. Gitu kan? Itu dia. Karena apa? Karena saya juga adalah salah satu ketua organisasi pemuda kan. Saya ini dilahirkan di Lebong, Muara Aman, tepatnya di Desa Tunggang. SD, SMP saya sampai SMA saya di Lebong semua. Kemudian S1, S2 saya linear Fakultas Hukum UNIP, S1, S2. Kemudian saya ini memulai karir saya, awalnya saya ini adalah PNS BKKBN saat itu dengan lebih dikenal dengan NIP 38. Saya pertama bertugas sebagai penyuluh lapangan keluarga berencana di Kecamatan Kota Padang, Rejang Lebong. Jadi Kota Padang itu salah satu kecamatan di Rejang Lebong. Jadi kalau kita ribut-ribut masa Binduriang hari ini, Kota Padang tuh jauh masuk ke dalam lagi, sekitar 25 kilo dari Padang Ulatanding. Kemudian saya pernah, kemudian dari Kota Padang saya pindah ke Kota Bengkulu, jadi penyuluh KB di Kota Bengkulu. Kemudian kita otonom, kemudian saya ditarik jadi Kasubag Hukum dan Humas KPU Kota Bengkulu saat itu. Jadi kita udah otonom, jadi kita sudah jadi bagian dari Kota Bengkulu, Pemda Kota Bengkulu, Kasubag Hukum. Kemudian tidak lama saya dipercaya jadi Camat Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian dari Camat Ratu Agung Bengkulu sekitar tahun 2008 itu ada seleksi KPU nasional, kabupaten, pusat, provinsi, kabupaten. Saya berpulang, saya melihat saya ada potensi untuk mendaftar di Kabupaten Lebong, tempat kelahiran saya. Saya daftar di sana, kemudian terpilih, kemudian ditunjuk sebagai Ketua KPU Kabupaten Lebong. Kemudian 2010 saya diminta pindah ke Pemda Kabupaten Lebong. Kemudian dipercaya jadi Kabag Hukum Pemda Kabupaten Lebong. Kemudian tidak lama jadi Kabag Hukum, 1 tahun saya hanya Kabag Hukum. Cuman hari itu ada satu sejarah yang terukir saat itu yang saya rasakan. Karena sekitar tahun itu, periode DPR saat itu ada sekitar 45 produk perundangan, itu 28 itu 1 tahun itu saya selesaikan. Jadi setengah dari produk 5 tahun DPR itu bisa saya ini selesaikan 1 tahun. Banyak terkait masalah pendapatan daerah. Jadi pajak, retribusi itu banyak, dan perizinan di Kabupaten Lebong. Kemudian 1 tahun selanjutnya saya dipercaya menjadi Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Lebong. Kalau di luar mungkin namanya SDM. Ya. Di SDM juga hari itu kita berpikir bahwa pemerintah daerah ini perlu untuk modal dan kekuatan pembangunan daerah ini perlu investasi yang masuk. Sehingga pada saat itu dengan potensi Lebong yang sangat besar potensi
Sumber daya alamnya kita bisa mengeluarkan perizinan PLTA itu ada sekitar 11. Luar biasa kalau 11. Kemudian melanjutkan perizinan yang lama bidang pertambangan, emas, batu bara, kemudian bidang geotermal sendiri. Ini kita tata ulang bagaimana ini bisa berjalan. Itu kita lakukan. Kemudian selanjutnya saya dipercaya juga tahun 2014 sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong. Itu ada satu tantangan yang luar biasa. Karena Lebong ini 70% merupakan daerah lindung, konservasi, yang tentunya kawasan zona pemampatan sangat kecil, sekitar 30%. Nah, jadi saat itu kita bagaimana menata dengan kondisi begini supaya konflik tidak terjadi, investasi tetap berjalan, dan masyarakatnya bisa hidup rukun, damai, dan sejahtera. Itu kita pikirkan. Maka banyak produk-produk hukum yang kita keluar saat itu, bagaimana tidak terjadinya konflik antara negara dengan masyarakat. Dengan salah satu produknya itu adalah hutan adat Kabupaten Lebong. Kemudian kita juga ada konflik, termasuk konflik satwa juga, kita bagaimana bekerja sama dengan masyarakat, kepolisian, kehutanan ini bagaimana tidak terjadi konflik satwa di Kabupaten Lebong dan permasalahan-permasalahan lain di Kabupaten Lebong. Saya menjadi kepala DLH ini sangat lama, hampir 9 tahun. Jadi untuk jabat karir itu luar biasa lama. Kemudian 2021 saya pindah ke Provinsi Bengkulu, dan ditempatkan menjadi staf di Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Kemudian tahun 2023 ada kesempatan jadi kepala perwakilan BKKBN Provinsi kosong. Jadi karena prosesnya harus melalui open bidding, lelang nasional, saya daftar dari Bengkulu ke Jakarta beserta teman-teman. Melalui proses, akhirnya saya terpilih dan ditempatkan menjadi kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu sampai saat hingga saat ini. Wow, luar biasa ya perjalanan seorang Bapak Zamhari, luar putra asli Lebong, Pak ya, sampai dengan sekarang akhirnya menjadi kepala perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Dengan belasan tahun bahkan puluhan tahun pengalaman Bapak, bagaimana sekarang tantangannya? Kurang lebih mungkin Bapak 2-3 tahun awal untuk BKKBN Provinsi Bengkulu, apa yang Bapak lihat dari perjalanan BKKBN Provinsi Bengkulu sekarang? Yang mana sepemahaman saya saat ini ada transformasi, Pak. Ya kan, menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN atau Kemenduk Bangga. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit soal ini. Oke, hari ini kita sudah bertransformasi menjadi kementerian, nama Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, garis miring BKKBN. Biasa disingkat Kemenduk Bangga BKKBN. Sebenarnya begini, untuk nama kementerian bagi BKKBN bukan suatu hal yang baru. Dulu juga namanya kementerian juga, cuman dulu namanya Kementerian Kependudukan. Kemudian berubah di bawah koordinator Menko, kemudian hilang, hanya berdiri sendiri, kemudian hari ini kembali menjadi kementerian. Jadi dengan beralihnya kita ini, bertransformasinya menjadi kementerian, tentu banyak hal-hal baru yang harus kita lakukan. Kemudian ada satu amanah yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa yang punya visi misi itu hanya ada satu di Republik ini, adalah Pak Presiden. Nah, saya, kata Pak Menteri, dia adalah pembantu Presiden, dan kita ini adalah pembantu Pak Menteri. Khususnya hari ini kita berada di Provinsi Bengkulu sebagai organisasi pusat yang tentunya adalah untuk menunjang kinerja pemerintah provinsi ini, pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu ini dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga. Hari ini sebagai tupoksi kita adalah, tupoksi utama kita adalah bidang kependudukan, dan sub bidang kita adalah pembangunan keluarga. Jadi ini hari ini apa yang kita lakukan semua ini adalah untuk bagaimana mengurus Indonesia secara utuh di bidang kependudukannya. Itu yang kita lakukan hari ini. Baik, menarik ya. Salah satunya adalah stunting, Pak. Ya. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu gitu tentang stunting. Keterbatasan informasi yang mungkin bisa diakses sama masyarakat. Nah, mungkin sebenarnya stunting ini apa, Pak? Oke, sesuai dengan Perpres 72 2021,
kita diamanahkan sebagai koordinator penurunan angka stunting di Indonesia. Stunting ini sendiri sebenarnya adalah suatu keadaan atau permasalahan kesehatan hari ini di mana seorang bayi atau anak ini tumbuh kembangnya terganggu akibat kekurangan gizi dan infeksi yang secara terus-menerus ini terjadi, dengan ditandai salah satu adalah dengan tinggi badan dan berat badan yang tidak normal. Cuma satu bahasa juga mengatakan tidak semua tinggi badan yang tidak normal ini maksudnya orang-orang pendek ini adalah stunting, karena ini juga kita lihat status kesehatannya. Yeah. Dan hari ini juga kita berharap juga stunting ini khususnya di Provinsi Bengkulu, karena kita tahu sendiri Provinsi Bengkulu secara asupan gizi kita ini normal, karena tidak ada daerah-daerah yang sangat ekstrim kita tadi di Bengkulu ini terhadap gizi. Cuma kita perlu antisipasi spot by spot, tempat-tempat tertentu ataupun keluarga-keluarga tertentu yang bermasalah terhadap hal tersebut, terkhusus gizi dan sanitasi lingkungannya. Oke, jadi ternyata ada permasalahan dengan tumbuh kembang gitu, Pak ya. Apakah ini tuh mungkin masyarakat banyak yang mungkin belum bisa membedakan, Pak, stunting sama gizi buruk. Nah, karena kan gizi buruk itu ya di sini kan juga digarisbawahi bahwa ada kekurangan gizi. Apakah sama gizi buruk dan stunting, Pak? Salah satu indikatornya adalah gizi buruk. Jadi kalau hari ini kita berbicara kalau dengan istilah hari ini ada istilah kita nutrisi dan non nutrisi. Kalau berbicara gizi adalah nutrisi. Nutrisi ini sendiri sebenarnya yang mempengaruhi ini kalau di bidang kesehatan itu sekitar 30% itu akan terjadi yang mempengaruhi stunting. Sedangkan yang lebih besar itu adalah non nutrisinya. Misalnya pola asuh, kemudian lingkungannya sendiri, sanitasi, air bersih. Kemudian termasuk daerah-daerah yang tidak ada jamban keluarganya itu adalah penyumbang stunting yang terbesar. Jadi hari ini kita terhadap stunting ini, kita tidak hanya fokus terhadap sanitasi, terhadap gizi saja, karena hal-hal lain itu lebih besar perlu kita lakukan. Terutama kita hari ini bagaimana mencanangkan ini, mengedukasi, mengajak semua pihak untuk bisa menyampaikan apa ini stunting, bahaya stunting ini apa, kemudian hari ini yang terjadi bagaimana di kita ini terhadap ancaman stunting ini. Karena salah satu yang kita harapkan hari ini sesuai dengan arah kebijakan nasional kita ini sedang menuju masyarakat generasi emas di tahun 2045 ini. Tentunya dengan hal ini perlu banyak hal-hal dilakukan untuk mewujudkan generasi-generasi ini yang benar-benar berkualitas, kemudian bisa kompetitif, itu kita harapkan ke depannya begitu. Oke, baik. Nah sekarang saya mau ke Mbak Dila nih. Mbak Dila kan selaku Ketua Tim Kerja, ya kan, hubungan antara Lembaga Advokasi, KIE dan Kehumasan. Mungkin Mbak lebih sering juga berhubungan sama masyarakat gitu, seperti itu ya. Nah ini kan ada peran orang tua pasti sama stunting ini. Nah sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan orang tua agar mungkin stunting ini tidak terkena sama sang anak gitu ya? Baik, izin ya Pak Kapar ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin peran orang tua, sebenarnya tuh ranah BKKBN itu Bang Dika bukan cuma dari setelah punya anak aja, tapi kita tuh punya program ya Pak, namanya tuh perencanaan keluarga, yang kita tuh memang mempersiapkan para calon-calon pengantin ini supaya nanti anak-anak yang dilahirkan ketika menikah, berkomitmen punya anak ketika menikah, itu tidak menjadi anak yang berpotensi terkena stunting. Caranya gimana? Orang tua itu wajib untuk memberikan pemahaman kepada anak, dan juga kami BKKBN sebagai mitra dari keluarga-keluarga untuk memberikan pembekalan kepada para calon-calon pengantin ini terkait dengan perencanaan keluarga dan asupan gizi yang akan diterima nantinya ketika dia mengokekan dirinya, oke saya mau punya anak nih. Berarti gizi ketika hamil, kemudian memeriksakan kesehatan, itu semuanya harus dilengkapi dulu. Jadi orang tua itu ya ketika anak atau punya anak ya, itu yang harus disiapkan itu bukan cuma gizinya saja, tapi semuanya.
dari perencanaan berkeluarga, gizi, asupan gizi tadi kayak kata Bapak, nutrisi yang penting, kemudian pola pengasuhan juga nanti ketika sudah punya anak, apakah anaknya diberikan gizi yang seimbang, cocok dan sesuai dengan umurnya, usianya gitu. Itu perlu diperhatikan semuanya. Sampai ketika sudah remaja pun kita punya bina keluarga remaja ya Pak, yang bisa membantu keluarga-keluarga ini menjadi mitra. Jadi kalau punya anak remaja tuh dari sekarang tuh diperlukan apa ya, ibaratnya tuh kayak asupan, oh kamu kalau cewek potensi anemia itu tinggi loh, jadi apa yang harus dilakukan? Minum tablet tambah darah. Itu juga salah satunya pencegahan stunting dari awal. Itu deteksi dini kita ya, untuk orang tua yang punya anak perempuan, apalagi usia SMP, usia SMA, dan usia kuliah, universitas itu kan rata-rata tuh juga di beberapa daerah di kita itu mungkin tidak sekolah lanjut ya, mungkin cukup sampai di SMA udah oke, terus menikah, ketemu jodohnya menikah, ternyata dari segi usia belum cukup, ternyata sudah memutuskan untuk menikah, dan itu perlu pendampingan khusus dari orang tua, dan juga BKKBN siap ya Pak melalui kader tim pendamping keluarga. Gitu. Oke. Nah tadi sempat disinggung soal minum tablet tambah darah nih. Tambah darah. Ini mungkin untuk generasi sekarang, termasuk saya pribadi, minim informasi nih saya soal ini. Nah ini sebenarnya bisa didapatkan di mana, dan apakah ini bisa didapatkan secara gratis sama generasi-generasi saat ini yang ingin mencoba untuk mendapatkan ini? Setahu kita ya Pak, sejauh ini kami bermitra dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan kalau di provinsi dan kabupaten kota, itu di fasilitas kesehatan Bang Dika. Jadi teman-teman adik-adik perempuan nih, adik-adik usia sekolah yang mungkin udah terdeteksi kena anemia, mungkin belum sampai anemia yang statis, itu bisa memperoleh tablet tambah darah itu dengan mengunjungi Vaskes. Gitu. Jadi datang ke Vaskes, nanti dicek segala sesuatunya, kalau memang terindikasi ini anemia, itu bisa memperoleh tablet tambah darah gratis. Dan juga pemerintah tuh ada program bagi-bagi ya Pak ya, kunjungan door to door ke sekolah-sekolah untuk minum tablet tambah darah serentak bagi remaja putri. Itu sudah ada. Berarti ini sebuah informasi nih ya yang baru kita dapatkan ya. Nah Pak, saya kembali ke Bapak. Ini berbicara tentang kebijakan pemerintah Pak. Ya kan, ini juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa inilah adalah amanat Bapak Presiden, di mana Bapak Menteri membantu dan kita juga selaku pendukungnya. Kebijakan seperti apa dari pemerintah untuk mencegah stunting saat ini Pak, untuk penanganannya mungkin? Jadi kita ada beberapa program. Hari ini kita ada namanya Genting. Genting salah satu. Genting ini juga rebranding sebenarnya dari program sebelumnya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kemudian kita ada Tamasa. Tamasa adalah Taman Asuh Sayang Anak. Ini suatu program yang mana hari ini, karena gini, salah satu permasalahan pemicu stunting ini adalah pola asuh. Jadi hari ini ketakutan terutama para ibu-ibu yang bekerja karir ini, dia menitip anaknya di tempat pengasuhan dan sebagainya, sehingga mereka ini was-was apakah anak yang terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik, dapat mendapatkan informasi dan pengasuhan tumbuh kembang yang baik. Ini perlu dikasih garansi lah oleh pemerintah. Akhirnya melalui Kabinet Merah Putih ini keluarlah satu program di Kementerian Kependudukan dan Keluarga ini yang bernama Tamasa. Salah satunya bagaimana sekolah-sekolah penitipan anak ini terakreditasi, jadi terstandar. Kemudian ada lagi program kita Gerakan Ayat Ladan, di mana kita hari ini dituntut ayah-ayah se-Indonesia ini ikut serta mengurus keluarganya, terutama tumbuh kembang anaknya. Kemudian kita ada lagi lansia tangguh. Nah, ini suatu program kita, bagaimana kita mengurus para lansia ini sehingga tetap bisa diandalkan di dalam masyarakat, kompetitif, tidak menjadi beban di masyarakat. Kemudian satu lagi, kita hari ini sedang mengembangkan super app kependudukan. Ini suatu aplikasi yang diharapkan ini bisa diperoleh. Bagaimana seperti Mas Dika tadi nanya informasi, ke depan kita melalui HP, gadget kita bisa melalui informasi itu, kita tanyakan itu akan dijawab.
sehingga informasi ini berjalan, komunikasi ini bisa disebarluaskan dengan gampang. Kemudian gini, Bang Dika, tadi Mbak Dila juga udah bicara, hari ini tidak ada sekolah formal itu tentang yang mengajar menjadi orang tua. Tidak ada. Jadi hari ini orang tua ini memang harus kita programkan, ciptakan itu seperti kata Mbak Dila, itu memang mulai dari remaja yang persiapan menikah, ya kan? Ini sudah harus tahu dia. Jadi kita hari ini sudah harus tahu bahwa remaja ini seumur produktivitas untuk berkeluarga ini dengan umur berapa, ya kan? Perempuan 21, yang laki 25. Iya, 25. Sehingga dengan pertimbangan apa? Secara pendidikan mereka ini sudah cukup mumpuni, secara ekonomi mereka juga mumpuni. Itu harapan kita. Jadi memang hari ini kita sebagai calon-calon orang tua ini memang harus mempersiapkan diri bagaimana menjadi orang tua. Jadi jadi kita harus sadar hari ini kita ini adalah generasi given, maksudnya generasi warisan. Yeah. Hari ini kita tidak bisa lagi menjadi generasi warisan. Kita harus menjadi generasi berencana. Jadi ini pemahaman ini juga kalau orang berbicara berencana, orang berbicara KB. Kalau KB orang ini mengartikan adalah alat kontrasepsi, bukan itu maksudnya. Keluarga berencana adalah luas. Jadi bagaimana memanage generasi ini satu melalui keluarga itu untuk tentunya. Harapan kita orang-orang tua, calon-calon orang tua ini sudah paham dia apa yang akan dihadapi nanti setelah dia berkeluarga. Kan setelah karena apa? Hari ini kita tahu 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan kunci kehidupan, pondasi kita sebagai generasi, di mana 1000 hari ini mulai dari hamil dan 2 tahun masa balita, baduta ini menjadi kunci hari ini. Nah, ini tidak banyak kita yang tahu, tidak banyak paham, sehingga momen-momen ini untuk menciptakan generasi emas ini terlewatkan. Makanya tadi ada bahasa kita di stunting. Bila anak ini kena stunting lewat umur 2 tahun, ini menjadi permasalahan yang permanen. Nah, ini harapan kita, generasi-generasi kita ke depan ini tidak ada lagi stunting. Dan perlu kita hari ini, edukasi ini memang harus kita sebarluaskan. Contoh hari ini pola asuh yang sangat kita takuti hari ini, penggunaan gadget. Ini sangat membahaya hari ini. Ternyata ini suatu pola asuh yang salah, sehingga ini yang akan mengakibatkan generasi-generasi kita ke depan ini ada yang autis dan sebagainya. Kenapa? Tumbuh kembangnya diajari oleh alat komunikasi yang tidak terkontrol. Hari ini juga kita berharap teman-teman melalui media dan sebagainya bisa mensosialisasi hal-hal seperti ini lebih luas. Lebih luas karena apa? Salah satu pengguna gadget tadi ini sudah mencapai angka 40% hari ini, sesuai survei ada 40% yang baduta kita sudah menggunakan hal itu. Mungkin ini suatu bahaya yang perlu kita pikirkan lebih lanjut di samping masalah gizi tadi. Baik, dan obrolan ini semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu Pak. Ya, Mbak. Kita akan kembali lagi, dan tentunya untuk obrolan-obrolan berikutnya nanti kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Buka Suara. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah.
bersama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kembali lagi di podcast Buka Suara. Saatnya kita buka mata, buka telinga karena kita ada di Buka Suara. Baik, kembali lagi. Tentunya masih bersama Bapak Zamhari dan juga Mbak Dila ya dari BKKBN Provinsi Bengkulu. Kita sudah berbicara panjang lebar tadi tentang bagaimana stunting, program yang sudah dicanangkan pemerintah. Dan di obrolan tadi terseliplah satu program yang namanya Genting. Nah, ini satu program yang menarik karena ini adalah gerakan orang tua asuh untuk mencegah stunting. Ini kebetulan diluncurkanlah sama kementerian ya, Kemenduk Bangga BKKBN. Mungkin Bapak nih selaku kepala perwakilan yang punya kapasitas nih untuk memberikan penjelasan apa sih sebenarnya program Genting ini, Pak? Genting ini sendiri kalau singkatan kan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ya. Sebenarnya Genting ini merupakan suatu program gotong royong. Gotong royong di mana ini gotong royong ini antar institusi atau lembaga yang lebih kita kenal dengan pentahelix, di mana di sana gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, perorangan, kemudian dunia pendidikan, NGO, kemudian perorangan, kemudian media massa. Ini kita berharap bersatu padu dalam gerakan sebagai orang tua asuh. Jadi dalam hari ini, dalam Genting ini sangat terukur. Jadi BKKBN ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini selalu mengajar kita membuat program yang terukur. Jadi kita harus tahu apa ini yang dilakukan hari ini. Kemudian terukur dengan Genting ini orang tuanya jelas karena orang tua asuh ini harus orang yang mampu dan mau. Kemudian maksudnya mampu dalam pembiayaan. Kemudian harus jelas juga siapa yang akan dibantu. Dibantu ini kemudian sesuai dengan amanah Perpres 72 tersebut, kita ini menyiapkan satu data yang namanya data keluarga berisiko stunting, KRS. Ini ada di BKKBN. Data ini wajib menjadi satu data seharusnya dalam penanganan stunting di Indonesia. Jadi data ini adalah data intervensi kita, hanya ada satu data sesuai dengan Perpres 72 2021 itu adalah KRS tersebut. Kemudian di sini dalam Genting ini terukur dan di sini perkembangannya juga harus kita ketahui karena dari pola dari awalnya ini kita ini secara nasional terukur karena setiap orang tua yang mampu tadi ini langsung diangkat sebagai orang tua asuh dan terdaftar di dashboard nasional. Ya, jadi semua kerja kita sudah sistematis melalui data. Kemudian juga kita juga tahu dengan keluarga ini hari ini terukurnya salah satu gini. Siapa yang diurus, berapa banyak yang diurus kita tahu. Nah, jadi ini harus tuntas. Jangan sampai gini, kita akan melakukan stunting di Provinsi Bengkulu. Sehingga kita tidak tahu apa yang dilakukan. Kita hari ini harus tahu apa yang dilakukan, asupan apa yang harus diberi, kemudian di mana tempat tinggalnya,
siapa yang harus melakukannya, siapa melakukan pengawasnya, kemudian pembiayaannya bagaimana, ini semua terukur. Dan besaran pembiayaan juga terukur. Dan ini juga kita terstruktur, ada struktur pusat, kemudian ada struktur provinsi, kemudian ada struktur kabupaten kota sampai ke desa. Kebetulan di Provinsi Bengkulu ini Mbak Dila salah satu penanggung jawab struktur itu terhadap Genting. Di Provinsi Bengkulu, Mbak Dila kita percayakan untuk menjadi koordinator pelaksana programnya, dan saya sendiri sebagai penanggung jawabnya di lingkungan BKKBN. Struktur ini di provinsi ini memang dikendali langsung oleh BKKBN sebagai perwakilan kementerian. Karena apa? Hari ini kita sedang melakukan komunikasi bagaimana orang-orang tua asuh ini bisa terbentuk. Nah, jadi orang tua asuh ini sebenarnya nanti wilayah kerja kita adalah kabupaten kota. Bagaimana kita mengedukasi di kabupaten kota. Jadi struktur ini nanti lebih besarnya lagi ini berada di kabupaten kota sampai di desa. Kemudian hari ini juga kita sudah komunikasi, seluruh kabupaten kota sudah membuat struktur itu di Provinsi Bengkulu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bekerja sama. Pertama mencari bagaimana orang tua asuh ini bisa membiayai. Ini dengan dunia usaha kita komunikasikan bagaimana pembiayaan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian kita juga sedang mengedukasi perguruan tinggi terutama, kemudian media massa untuk bersama-sama melakukan edukasi melalui sosialisasi. Kenapa? Hari ini yang namanya orang tua asuh dalam Genting ini bukan hanya berbentuk finansial, berbentuk komunikasi seperti apa kita lakukan hari ini menjadi bagian dari komunikasi, cuman harus terukur sehingga misalnya nanti RRI ini akan melakukan sosialisasi melalui media ini berapa banyak, berapa lama, kemudian sasaran apa harus terjelas dulu, sehingga itu nanti bisa didaftarkan sebagai bantuan dari edukasi di sini. Tidak perlu dalam bentuk uang. Okay. Dia perlu itu karena itu juga perlu biaya, sehingga nanti kita akan berbagi tugas dunia usaha dan kita semua yang lain-lain akan berbicara mengurus target lain. Karena target kita di sini ada dua, nutrisi dan non-nutrisi. Kalau nutrisi kita berbicara asupan, non-nutrisi itu tadi media massa, kemudian sanitasi lingkungan, air bersih, ini ya jamban keluarga. Mungkin itu sebagai perbaharuan dari program Genting hari ini. Baik. Ada pertanyaan dari audiens ya? Ada. Oke, kita coba dengarkan dulu pertanyaan dari audiens. Jadi apakah ketika orang sudah kena stunting menikah, apakah punya anak atau keturunan yang sama juga itu, Pak? Berpotensi maksudnya, apakah berpotensi juga. Jadi orang mau menikah nanti harus perhatian berarti. Dila, baik. Izin menjawab nih Bapak. Jadi kalau sudah kena stunting Pak, kalau kita lihat dari stunting Bang Dika, itu memang anak itu dari segi fisik dan emosional mentalnya itu sudah kurang. Nah jadi ketika dia udah kena stunting, pada umumnya tuh kasarnya tuh anak tuh cacat kayak gitu. Nah itu Pak. Jadi apakah kedepannya nanti dia akan menikah? Kita belum tahu ya Bapak Ibu ya, tapi kebanyakan sejauh ini ya Bapak ya case yang kita temui itu rata-rata memang tidak menikah rata-rata Pak, karena itu tadi karena sudah keterbatasan itu tadi karena kalau sudah kena stunting Bang Dika, benar kata Pak Kapar tadi, setelah 2 tahun intervensi yang kita lakukan itu udah percuma aja sebenarnya gitu. Jadi kita cuma tinggal menguatkan orang tua, kemudian anaknya paling makan kasih gizi yang bergizi, makan yang bergizi, cuma sekadar itu aja Bang Dika. Tapi kalau dari segi untuk kecerdasan kognitifnya itu sudah nggak bisa lagi ditolong gitu. Artinya kalau sudah terkena stunting ini sudah divonis ya, karena ini kan ada 2 tahun dari seperti itu ya kan, ada gejala-gejala sampai akhirnya diputuskan bahwa ini anak stunting, berarti kalau udah ketok palu itu tidak ada cara untuk menyembuhkan. Tidak ada lagi, nggak ada. Jadi itu ya Pak. Jadi gini, kita hari ini kan stunting salah satu program kita menuju Indonesia Emas kan. Jadi yang berbicara Indonesia Emas kita berharap generasi kita ini adalah generasi yang perfect. Karena sayang penduduk kita ini sudah 4 besar dunia. Cuman hari ini kita belum mampu secara kompetitif bersaing di tingkat internasional. Harapan kita dengan program stunting ini, penurunan angka stunting ini, sehingga anak-anak Indonesia ini ke depan ini bisa kita dorong bagaimana ini bisa terstandar seperti anak-anak
di dunia maju lainnya. Kenapa hari ini kita muncul BKKBN, salah satu itu program kita. Memang kementerian kita ini adalah kementerian modern yang berbicara pentahelix. Bagaimana mewujudkan manusia ini jauh ke depannya, itu harapan kita seperti itu. Ya. Oke, masih ada? Oke, baik. Masih ada Bapak, ini pertanyaan dari penonton kita yang ramai sekali di ini. Ada berapa ribu? Ya, silakan. Ya, tadi Bapak bicara tentang ada juga stunting ini dari non-nutrisi ini tadi Pak. Ini menarik, ini seperti apa? Kalau terkait dengan media, mungkin oversharing, over teknologi, dan ini kan langsung kepada anak-anak. Apalagi kalau anak-anaknya masih di bawah usianya, masih usia dini. Nah, ini seperti apa dampaknya Pak, khususnya terkait dengan stunting non-nutrisi ini? Nah, gimana Pak? Jadi gini, kita sudah tadi sampaikan bahwa terkait dengan nutrisi, gizi itu mempengaruhi itu 30%. Nah, 70% itu adalah non-nutrisi, termasuk juga di sini pola asuh. Seperti saya katakan tadi, dengan pemberian, hari ini kita ada orang tua banyak mengasuh anak itu menggunakan HP. Jadi HP itu akan membujuk anaknya supaya diam dan sebagainya. Itu salah satu pengaruh itu. Kemudian juga hari ini melalui sanitasi lingkungan, ini juga kita berada di tempat yang kotor, yang kumuh, yang tidak terjaga lingkungannya. Ini menjadi suatu permasalahan terhadap tumbuh kembang anak juga terjadi. Kemudian kita juga terhadap air bersih. Ini juga menjadi pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Terus terang kita tahu Kota Bengkulu ini rata-rata air bersih tidak begitu bagus. Jadi gini, sebenarnya kalau kita tadi konvergensi ini berjalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, ini semua data sudah ada. Permasalahan hari ini, contoh kita berbicara sanitasi lingkungan. Contohnya dalam das air, kita sudah di Kementerian PU itu sudah terdaftar berapa jumlah penduduk suatu daerah itu yang masih membuang jamban ke sungai. Berapa banyak penduduk setempat masih membuang sampah ke sungai. Ini sudah ada data semua. Kemudian di lingkungan Kota Bengkulu seperti ini juga ada data sanitasi lingkungan, berapa panjang data irigasi, data drainase dan semua itu semua ada. Hari ini cuma permasalahan antara kita tidak pernah berpikir bersatu, ini menjadi tanggung jawab kita bersama mengurus. Mungkin hari ini, contoh kita hari ini kepala-kepala daerah ini sedang digiat-giatnya dengan berbicara masalah sampah. Cuman saya tidak melihat mereka ini mengkaitkan sampah ini dengan stunting. Padahal ini sangat erat. Karena gini, maksud kita ada suatu pemikiran kita, bagaimana dengan satu pekerjaan cuman banyak permasalahan-permasalahan lain teratasi. Itu kita harapkan gini. Dengan menggunakan data KRS dan sebagainya, harapan kita permasalahan-permasalahan seperti ini bisa terjawab sehingga kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan hari ini bukan kegiatan yang biasa, tapi kegiatan yang spesifik, terukur, sehingga permasalahan-permasalahan benar-benar terselesaikan. Jadi kita berbicara hanya melakukan suatu kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari, cuman tidak terukur. Kan gitu. Jadi hari ini kita kalau berbicara sanitasi lingkungan, kebersihan tadi, kita apa tujuannya, outputnya apa? Ya, harapan kita memang benar terukur seperti itu. Baik. Jadi memang kalau ini berjalan, pemerintah saling yang pemegang kepentingan saling berkolaborasi, mungkin ini bisa dituntaskan dengan baik ya. Baik, mungkin sebelum kita tutup juga, ini mungkin ada yang mungkin menonton itu ya, atau mendengarkan nanti podcast ini berkaitan sama Genting juga. Kalau mereka ingin berpartisipasi nih Pak, sebagai orang tua asuh tadi, kemana mereka harus menghubungi, kemana mereka harus cari? Gitu. Tuh, Dila ya Pak ya. Jadi Mas Dika, jadi sebelumnya saya ngasih tahu juga nih Mas Dika, target di Provinsi Bengkulu itu untuk anak asuh itu adalah 10.350 dari keluarga risiko stunting miskin untuk ya Pak ya untuk tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian nih pendengar dan penonton RRI Bengkulu yang ingin menjadi orang tua asuh, kita tunggu bisa menghubungi kami tim pengendali genting di provinsi, itu ada di kantor BKKBN provinsi. Kemudian di kabupaten kota bisa mengunjungi dari Dinas OPDKB kabupaten kota atau menghubungi teman-teman penyuluh KB yang ada di lapangan.
Jadi bantuannya juga bisa dipilih nih Mas Dika. Jadi ada bantuan nutrisi itu dalam bentuk makanan bergizi. Iya. Kemudian ada juga non nutrisi tadi yang kayak udah disampaikan Pak Kaper, itu terkait dengan kalau misalnya nih kita pengen bantunya secara komunal, rame-rame nih komunitas, mungkin mau air bersih boleh milih jenis bantuannya adalah air bersih. Kemudian boleh juga mau bikin jamban sehat misalnya, boleh juga. Atau bikin bedah rumah. Kita pengen bantu nih dari segi rumahnya karena kan target kita tuh memang keluarga risiko stunting miskin gitu. Boleh juga. Kalau nggak bisa, boleh juga kayak misalnya dari Mas Dika nih karena penyiar radio, promosiin terus ya Pak tentang stunting. Berarti masuknya sebagai dari edukasi. Jadi orang tua asuh dari segi edukasi. Boleh. Kemudian bentuk bantuannya apa nih? Saya kasih uang langsung atau apa misalnya kayak gitu. Kalau misalnya orang tua asuhnya memilih menjadi orang tua asuh dengan bantuan nutrisi, berarti itu kita arahkan untuk pemberian makanan bergizi 15.000 per orang per hari selama 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi berarti dari nol dia lahir? Sebelum ibunya hamil, dari ibunya hamil sampai anaknya berumur 2 tahun. Gitu. Itu yang diintervensi. Jadi kita ada peta-petanya, kita sudah punya datanya ya Bapak ya. Dan itu khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita dan baduta 0 sampai 23 bulan. Gitu. Itu yang kita support. Jadi kalau memilih bantuan nutrisi ya. Nah, contoh bantuan non nutrisi yang udah jalan dan tinggal peresmian ya Pak karena sedang finishing itu dari DPD REI, Real Estate Indonesia. Ini terima kasih Bapak-bapak di DPD REI Bengkulu dan juga Bank BTN Syariah itu sudah membangun jamban sehat untuk warga di Kelurahan Sumberjaya di Kampung Sejahtera yang wisata mangrove. Nah, itu karena di situ kalau kita lihat Bang Dika boleh main-main lah ke sana. Itu memang kawasannya memang butuh perhatian lebih karena dari segi sanitasi kata Pak Kapar tadi juga memang karena lingkungan, kemudian akses air juga agak kurang dan emang MCK itu mereka masih sering ke sungai gitu ya. Jadi memang butuh bantuan untuk jamban sehat dan itu menyasar 104 keluarga risiko stunting miskin di sana. Jadi masyarakat luas bisa banyak. Bukan cuma yang miskin dan miskin aja ya, itu semuanya boleh bisa diituin dan kita bersyukur ya Bapak ya sejauh ini tuh perusahaan-perusahaan sudah mulai komit, sudah banyak yang berdatangan untuk mau menjadi orang tua asuh dan kami juga membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau kami ini ngajakin Bang Dika nih secara personal boleh banget Bang Dika. Bang Dika ternyata pengen misalnya Mbak Dila saya mau bantu yang dekat rumah saya aja. Ada nggak? Datanya kita punya. Jadi tinggal Bang Dika bilang di mana terus saya siap nih. Mana, ya, kecamatan mana gitu. Betul. Ya? Dan yang menentu wilayah itu adalah ini orang tua asuh. Ada juga sih orang tua asuh ya Pak yang pengen ya udah terserah BKKBN aja, pokoknya saya maunya di seluruh kabupaten kota dibagi rata, ada kayak Bank BSI, ada. Terus Angkasa Pura juga, kami juga sekarang sudah jalan Angkasa Pura itu bantuan telur kemarin ya Pak ya, sama 6 bulan dan itu sudah jalan dan untuk 20 anak asuh. Jadi memang perusahaan-perusahaan sih yang kita ajak ya Bapak-bapak itu perusahaan-perusahaan yang CSR-nya itu ya benar, pribadi juga yang filantropis nih yang bisa jadi contoh kayak Bang Dika sebagai influencer muda Bengkulu juga boleh untuk menjadi orang tua asuh gitu. Tapi dari 1.000 hari pertama kehidupan itu bisa dipilih, bisa 6 bulan, 3 bulan, atau mau 1.000 harinya juga boleh, sesuai dengan kemampuan. Iya benar. Cuman ada satu bahasa Bang Dika kita. Apa itu? Ini harus tuntas. Jadi gini, lebih baik kita mengurus 1 anak sampai tuntas daripada 1.000 anak cuma hanya sebagai uji coba saja. Ya. Jadi harapan kita memang orang tua nanti kalau bisa dia full lah. Dia milih sampai 1.000 hari atau 2 tahun atau ibu hamil saja itu sampai tuntas. Nah, jadi kita berharap ini jadi gini, terukurnya bisa lihat. Jadi dengan pola genting ini ada suatu nilai plusnya. Kita akan tahu perkembangan tumbuh kembang baik dari ibu hamil maupun anak tadi bagaimana ke depannya. Nah, jadi salah satu itu menjadi ikatan batin antara orang tua asuh dengan yang diasuh ini sangat dekat. Karena hariannya, perkembangan harian akan disampaikan, dan ini semua terlapor melalui dashboard nasionalnya. Jadi tidak ada main mata dan sebagainya, karena ini kita tahu secara umum. Dan harapan kita ya memang, dan gini satu lagi, kalau berbicara 10.300 tadi, kalau kita dengar itu besar, tadi tidak besar. Karena itu berbagi tidak rata. Kalau kita bagi rata, itu paling satu desa kelurahan hanya 4 orang. Ya kan? Karena dibagi Provinsi Bengkulu berapa banyak desa kelurahan, sehingga kalau dibagi itu tidak banyak. Satu desa itu maksimal 4 keluarga KRS-nya. Gitu.
Jadi kalau kita memang ini gotong royong, saya rasa ini dalam waktu dekat ini bisa kita atasi. Saya yakin Bengkulu ini masalah stunting ini bisa diatasi juga, karena kita juga Pak Gubernur, kemudian Bupati, Wali Kota sudah juga komen bagaimana stunting ini kita selesaikan bersama-sama dalam waktu dekat ini. Baik, sangat menarik ya obrolan kita tentunya bersama Pak Zamari dan Mbak Dila. Tapi sayang sekali nih Pak, waktu yang harus membatasi kita. Jadi mudah-mudahan lewat podcast kita kali ini masyarakat yang menonton atau yang mendengarkan nanti teredukasi dan mungkin ada yang tergerak juga nanti untuk ikut bergabung sebagai orang tua asuh di program Genting ya. Mudah-mudahan kita juga bisa nanti memberikan penyuluhan-penyuluhan lainnya lewat tentunya kanal seperti yang sedang dilakukan oleh RRI ya. Demikian untuk pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jumpa lagi tentunya di podcast Buka Suara berikutnya karena kita buka suara.